Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman yang luar biasa yang tidak semua orang mendapatkan. Selamat berjumpa para pemirsa Radio LSK 107,9 bersama Ustadz Suparno dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Cirebon. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada petang Rabu tanggal 15 Juli 2026 di bagian ke-24 belajar Islam dari awal atau mengenal Islam dari awal. Ya, kita memang belajar Islam dari awal. Buniyal Islam alal khamsin, dibangunnya, dibinanya sistem kehidupan ala Islam, hidup secara Islam itu ya kita harus mengenal dari dasar, dari awal, yaitu dari syahadat, sholat, zakat, sedekah, puasa, dan haji. Para pemirsa, pada pertemuan yang ke-23 dan sekarang kita menginjak pada pertemuan yang ke-24. Ya, kita sudah bagaimana suksesi seorang yang telah melaksanakan Syam Ramadan, mendapatkan gelar takwa dan saat Idul Fitri merasa dirinya bersih dari dosa. Bersih seperti bayi yang baru lahir, namanya fitrah, Idul Fitri ya, luar biasa. Sehingga diharapkan orang yang bersih, orang yang sukses Ramadannya saat Idul Fitri dia mendapat gelar takwa. Nah, inilah ya insan-insan yang sempurna dalam mempelajari dan mengamalkan rukun Islamnya. Saatnya menyempurnakan keislamannya dengan modal takwa untuk pergi beribadah haji. Luar biasa ya, satu perintah yang berkelanjutan, berkesinambungan dari keyakinan dasar kepercayaan menjadi iman terbina melalui sholatnya terus dikembangkan, rajin dan dibuktikan dengan amal sosialnya, dengan sedekah dan dengan amal hubungan antar manusia. Disitulah kemudian ditingkatkan kembali iman yang terbina melalui sholatnya, sholatu mi'rajul mu'minin, dibangun dengan Syam Ramadan. Disitulah bulan Ramadan, bulan penggodokan, membakar iman, bertambah bersemangat, sehingga suksesi Ramadan menjadi orang yang takwa. Nah, disinilah ya para pemirsa di rumah ya, apakah selama sekian kali Ramadan yang kita lakukan, yang kita lalui, pernahkah ada terbesit bahwa diri kita telah memperoleh nilai takwa atau mendapatkan Lailatul Qadar? Minimalnya kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, hati kita ada sebuah perubahan, di mana Quran yang kita tadabburi, kita tadarus, kita baca di Ramadan itu masuk ke dalam dada kita. Kemudian kita ada sebuah
semangat luar biasa mendapatkan software Quran masuk ke dalam dada pemikiran kita, kemudian menjadilah orang yang luar biasa, mampu bertanding bersanding dengan orang-orang kafir dalam beradu argumentasi. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, mampu. Nah, disinilah orang yang bertakwa oleh Allah dipanggil, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Dipanggillah orang-orang yang punya kemampuan untuk pergi haji. Kemampuan di sini tiada lain adalah watajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wah, luar biasa. Modal takwa untuk berangkat haji itulah istitoah. Di samping ongkos, di samping sehat, perjalanan ada dan sebagainya. Yang utamanya itulah modal ketakwaan untuk mendapatkan sebuah prediksi orang-orang yang terpanggil untuk menunaikan ibadah haji. Para pemirsa sekalian, disinilah kenapa umat Nabi Muhammad ada perintah untuk menunaikan ibadah haji yang tiada lain adalah kelanjutan daripada nabi-nabi sebelumnya. Umat-umat terdahulu juga terpanggil untuk datang ke Baitullah, ke Mekah, karena itulah warisan Nabi Ibrahim. Sehingga nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu ada satu keterpanggilan untuk berkunjung ke Baitullah, ke Mekah di sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwalal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-Baqarah jelas dan gamblang. Surat Al-Imran ayat 96 jelas di sana luar biasa sekali di mana Allah melalui Nabi Ibrahim itu adalah di mana Baitullah itu dibangun di kota Bekkah Mubarakah, kota Mekah kota Bakkah, kota Mekah yang penuh dengan barokah. Di sanalah Nabi Ibrahim mendirikan sebuah aturan bagaimana mengatur sistem kehidupan manusia. Maqamu Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim yang mendendangkan, mengajarkan nilai-nilai suhuf ula, ajaran tauhid kepada masyarakat Mekah dan sekitarnya, sehingga orang-orang akan berdatangan setelah mendapatkan dakwah dari Nabi Ibrahim, mendapatkan dakwah dari nabi-nabi penerus setelah Nabi Ibrahim, sehingga mereka datang ke Mekah untuk berkunjung ke Baitullah, karena memang Baitullah ini adalah tempat untuk menghadap manusia sedunia dalam satu persatuan perintah Allah. Jadi bukan berarti orang-orang siapapun sebelum Nabi Muhammad pada datang ke sana, termasuk setelah Nabi Muhammad ini kita dianjurkan untuk berhaji. Di sana ada Hajar Aswad, konon katanya kita apa bedanya orang menyembah patung dari batu dan itu Hajar Aswad pun dari batu. Di sini harus belajar kalau yang menyembah patung berhala itu siapa yang nyuruh? Tokoh agamanya dari mana ilmunya? Dari kira-kira perasaan sendiri yang kemudian ada sebuah tokoh orang yang berwibawa, yang disegani, memiliki mumpuni kemampuan di dalam hidup bermasyarakat dan dianggap orang-orang yang memiliki kelebihan, setelah meninggal kemudian dibikinkan patung ini untuk mengingat jasa-jasanya dan untuk bisa menyampaikan pesan kepada Sang Pencipta alam semesta. Nah,
itu pakai perasaan. Siapa yang merintahkan bikin patung? Kemudian patungnya disembah, dimintai untuk menyampaikan hajatnya kepada sang pencipta langit dan bumi. Inilah bedanya. Umat yang telah dipimpin oleh para nabi itu diilhami, diberi wahyu oleh Allah agar berkunjung ke Baitullah. Bukan untuk menyembah Hajar Aswad, berkunjung untuk satu persatuan umat manusia. Iya. Buktinya ketika Nabi Ibrahim berbagai ujian-ujian yang telah dilakukannya, Nabi Ibrahim diangkat menjadi umat manusia untuk memimpin umat manusia sedunia dan untuk memanggil semua manusia ke Baitullah untuk melakukan apa yang telah diatur oleh para nabi hingga sampai Nabi Muhammad. Bagaimana berkunjung ke Baitullah itu ada ritual. Semua ritual ini ada satu hikmah, nilai yang luar biasa. Hebat kan Nabi Ibrahim? Mampu memanggil seluruh umat manusia termasuk umat Nabi Muhammad. Beberapa ribu tahun loh. Sejak sebelum Nabi Isa aja Nabi Ibrahim konon katanya 2000 tahun sebelum Masehi. Sekarang udah 2025. Jadi kurang lebih udah 4025 tahun yang lalu Nabi Ibrahim yang mengelola Mekah, ada Hajar Aswad sebagai tempat ibadah. Luar biasa. Di mana Nabi Ibrahim? Wa id qala Ibrahim rabbi Wa id qala Ibrahim rabbi ini jailuka linnasi imaman. Ketika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, ini jailuka linnasi imaman, akan kujadikan, karena Nabi Ibrahim telah diberi apa? Diberi berbagai macam ujian. Wa idh tala Ibrahimu bi kalimatin. Ketika Nabi Ibrahim diuji berbagai macam kalimat-kalimat, ujian-ujian, bukan kalimat-kalimat ujian-ujian soal-soal yang dibaca udah dijawab, tapi berbagai problem apa yang dihadapi Nabi Ibrahim. Ketika menghadapi Namrud, menghadapi ayahandanya, menghadapi umatnya, sudah menjadi sebuah ujian. Maka inni ja'iluka linnasi imama, menjadikan engkau pemimpin manusia sedunia. Makanya seluruh umat manusia sedunia mengikuti jejak Nabi Ibrahim untuk datang ke Mekah, ke Baitullah, untuk mengingat sejarah Nabi Ibrahim, termasuk diuji tentang tidak punya anak sampai tua, kemudian mendapatkan anak Nabi Ismail, kemudian disuruh disembelih. Wah, luar biasa ujiannya. Siapa yang tidak akan sedih ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya? Ujian itu, tapi alhamdulillah Nabi Ibrahim lulus, maka diangkat, inni ja'iluka linnasi imaman, aku jadikan kau pemimpin umat manusia, imamnya manusia. Tapi Nabi Ibrahim apa? Usul kepada Allah. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, anak cucuku ya Allah, anak cucuku, anak-anakku, anak cucuku, agar bisa jadi pemimpin. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Apa jawab Allah? Ibrahim, enggak bisa kalau anakmu, cucu-cucumu adalah anak yang zalim. Enggak bisa orang zalim jadi pemimpin. Nah, alhamdulillah doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karunia kami anak yang soleh. Dapatlah Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail lahir, ditinggal di Mekah, bersama ibundanya Siti Hajar. Nabi Ibrahim kembali ke istri yang pertama, Siti Hajar, Siti Sarah. Kembali ke Siti Sarah, di kampung sono.
Nah, di sananya hamil lagi, dapat namanya Nabi Ishak. Jadi kalau Nabi Ismail istri yang kedua, Nabi Ishak istri yang pertama. Udah tua, nggak punya anak, diuji berdoa, akhirnya dapat anak, ya. Dua-duanya dari Nabi semua. Jadi usul Nabi Ibrahim itu, ya Allah, ya, wa min dzurriyyati, anak-anak cucuku, dikabulkan tuh. Karena Nabi Ismail dan Nabi Ishak anak-anak yang baik, anak soleh, anak yang cerdas, anak yang hebat, anak yang sering komunikasi dengan bapaknya dan mengikuti jejak bapaknya sebagai seorang pemimpin yang hebat, memimpin dunia. Tapi sekarang kalau ada orang yang kayak model Nabi Ibrahim, ada tidak? Anaknya hebat, anaknya cerdas, anaknya berkualitas, anaknya punya jasa, dan anaknya bisa berkomunikasi, anaknya bisa punya pengaruh luas. Kemudian bapaknya jadi pemimpin. Wahai rakyatku semua, saya sudah 2 periode, saya mau turun nih. Anakku akan menggantikanku. Kalau anaknya hebat seperti Nabi Ismail, nggak ada masalah. Tapi kalau anaknya belum, ngomong saja enggak, kalah sama anak-anak SMA. Ya, banyak anak-anak yang lain cerdas, yang hebat. Ya, nggak ada kesempatan. Tapi si pelangap-pelongo yang nggak tahu apa-apa kemudian dijadikan pemimpin misalkan, ya nggak bisa. Harus belajar dulu supaya seorang ayah mendidik anaknya yang benar supaya jadi pemimpin kayak Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Inilah, ya, orang pergi haji harus tahu sejarah dulu siapa Nabi Ibrahim itu. Jangan asal pergi haji seronok saja ke sana, dia nggak tahu apa-apa, nggak kenal Islam. Yang penting saya punya duit, sehat, mampu berangkat, berapa bayarnya? Ya, 1 miliar saya bayar, yang penting saya pergi haji. Nah itulah, ya, karena nggak ngerti, asal berangkat saja. Jadi luar biasa sekali, ya, orang berangkat haji itu modalnya takwa. Sebab kalau orang takwa itu saat pergi haji itu, ya bukan sembarangan asal berangkat. Ada manasiknya, ada ilmunya, ada aturannya, harus paham betul. Ya, harusnya seperti itu. Ya, coba lihat di surat Al-Baqarah, ya, ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tuh, orang yang mau pergi haji itu harus tahu, ya, fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Ya, jangan berbuat maksiat. Ya, jangan kemudian mengumbar, asal ngomong, berdebat dan sebagainya, ngomong nggak pantas lah. Jaga mulutnya, kan begitu. Ya, jangan sampai melakukan satu perbuatan nista fasik. Ya. Jangan kemudian di sana bertengkar. Di sana itu hatinya sudah menjadi saudara, persaudaraan umat sedunia. Kan dipanggil sama Nabi Ibrahim kan, melalui firman Allah ini, agar mengikuti jejak Nabi Ibrahim, walillahi ala nasi hajjul baiti. Ayo berkunjung, berhaji ke Baitullah. Nah di situ, jadi di sana tuh pikiran nikmat, nyaman, tenang, melihat Ka'bah, melihat makom Ibrahim, melihat Sofa, Marwah, ada ritualnya, ada nilai ibadahnya yang berdampak kepada psikologi dan karakter siapa yang melakukan ibadah haji. Jadi manasiknya itu harus betul-betul direnungi dengan baik. Nah, luar biasa kan? Iya. Jadi jamaah sekalian, para pendengar radio LSK, ya, di rumah, ya, kita, ya, senantiasa harus memang betul-betul belajar Islam tuh, ya.
berkesinambungan. Ya, jangan ujuk-ujuk pergi haji, hasil Ramadannya, Idul Fitrinya tidak diikuti. Ya. Idul Fitri menggambarkan persatuan dan kesatuan umat, ya, di tingkat, ya, lokal. Idul Fitri. Kalau di desa harus di lapangan. Semua masjid yang ada di desa jangan bikin acara Idul sholat Id, sholatnya di lapangan semua. Majelis ulama desa atau DKM desa, tokoh ulama di desa menyampaikan pesan-pesan Idul Fitri, di mana hasil Idul Fitri adalah takwa, realisasikan takwa dalam kehidupan, persatuan dan kesatuan di desa. Digambarkan mereka datang bersama, artikel, ya, seluruhnya menghadap kiblat, menghadap Baitullah. Ya kan begitu. Karena orang pergi haji juga menuju ke Baitullah. Luar biasa. Ya. Sebab apa? Umat Islam harus diatur oleh Allah berkiblat ke Ka'bah. Itu begitu. Berkiblat ke Ka'bah. Jangan kemudian kita nggak mau, kita berkiblat ke yang lain saja. Ya bukan Islam kalau gitu mah. Berkiblat menuju ke arah Ka'bah. Bukankah sudah diberitakan? Laisa biru an tuwal wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Walakinal biru man amana billah. Tuh. Ya. Tidaklah sebuah kebaikan, ya, kita ini menghadap, ya, kepada barat dan timur, tapi kita yang baik, yang hak menghadap ke arah kiblat itu, ya, kiblatnya Allah. Walakinal biru man amana billah. Jadi menuju kiblat Ka'bah itu merupakan keyakinan perintah Allah. Sebab kalau kita menuju ke barat, itu adalah kiblatnya orang-orang Yahudi. Kalau kita ke timur, kiblatnya orang-orang Nasrani. Kita berkiblat man amana billah, berkiblat ke Ka'bah. Nah, disitulah, ya, menghadap kiblat aja bagian dari keimanan yang telah Allah atur. Beriman kepada Allah menjadi sebuah sikap kita dalam menghadap kiblat sebagai arah persatuan umat Islam. Luar biasa kita diajarkan seperti itu. Jangan kemudian kita karep dewek, ya. Oh, nggak usah ke Ka'bah lagi. Apa Ka'bah juga sama berbatu, apa bedanya dengan berhala? Ini orang nggak paham. Berarti dia nggak ngerti Islam, asal ngomong aja. Bisa jadi dia sentimen, sinis pada Islam, sehingga menganggapnya orang ke Baitullah, ke Ka'bah itu disamakan dengan menyembah patung, menyembah berhala. Tidak. Makanya belajar dulu dong, ya, belajar dulu, ya. Jadi orang pergi haji itu ada rentetan, ya, mengenal napak tilas, ya, supaya kita ini merasa bahwa kita jadi umatnya Nabi Ibrahim yang telah dibimbing dan diatur oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang is okay dalam memahami sebuah aturan bagaimana hidup, di mana aturan itu yang bernama Dinul Islam, agama Islam, diatur dari langit, dari wahyu, bukan dari aturan Nabi Muhammad sendiri. Tidak. Ada pergi haji, ada ayat perintahnya, sholat ada perintahnya, puasa ada perintahnya, ya, zakat ada perintahnya, memilih pemimpin yang jangan pemimpin dolim ada perintahnya, ya kan? La yanalu 'abdul dolimin, jangan kamu angkat pemimpinnya. Kalau anakmu ataupun siapapun yang kau senangi orang dolim, jangan. Sebab pemimpin dolim itu akan membawa kesengsaraan, kelihatannya sebenar, ya, karena dia naik jadi pemimpin,
orang pada suka milih dia. Kenapa? Karena dibeli dengan uang, dibeli dengan jabatan, dibeli dengan ya mereka-mereka yang ordal orang dalamnya, ya dikasih ya iming-iming nanti kalau saya jadi kamu jadi menteri, kamu jadi ini, kamu dapat proyek, wah sudah rusak kalau model pemimpin yang seperti itu. Mari kita renungkan, hei pemimpin muslim, kalau Anda muslim belajarlah dari Nabi Ibrahim, bersihkan hatimu, belajarlah wawasan Nabi Ibrahim, ya orang yang teruji sebelum jadi pemimpin. Dipenjarakan dulu oleh Namrud, terus disiksa, dibakar. Jangan sampai kita ujuk-ujuk jadi pemimpin, nggak ada perjuangan, nggak pernah dipenjara sama orang-orang dolim, nggak pernah dipenjara sama orang-orang yang penjajah dan sebagainya. Bung Karno melawan penjajah di penjara, keluar penjara jadi pemimpin. Jenderal Sudirman, Bung Hatta, semua hampir tokoh-tokoh pejuang kita dipenjarakan oleh Belanda. Setelah itu keluar dari penjara jadi pemimpin. Orang kita nggak tahu mana ujuk-ujuk jadi pemimpin, jadi anggota dewan, jadi ini, jadi itu. Kapan berjuangnya membela rakyat? Baru 2-3 tahun kemudian jadi pemimpin, korupsi. Ya, akhirnya ditangkap KPK. Yang belum ditangkap, ya harus tobat dulu, biar hukumannya ringan. Kembalikan uangnya kepada negara. Negara lagi butuh uang, ya. Jangan kemudian tenang baik. Teman-teman juga semua banyak yang korupsi, kita di penjara bareng-bareng. Ya. Yang nangkep kita juga bisa jadi dia juga dulunya pernah korupsi, nggak berani dia nangkep kita. Apa berpikir seperti itu? Justru siapapun yang bersalah, ya, walaupun dia untuk aparat dan sebagainya, itu berarti oknum. Jadi oknum itu harus ngerasa, buat apa sih duit banyak-banyak sebentar lagi juga mati. Nah itu. Baiklah saudaraku, para pemirsa, masih tetap bersama dengan LSK 107 ya, 9 bersama Ustaz Supano dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ya, kita dibagi 2 periode aja dulu ya. Untuk masalah haji kita lanjutkan biar tidak terlalu lama. Nanti di bagian ke-25. Demikian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.